Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pergantian hari ini Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam iman, dalam Islam. Allah Ta'ala memudahkan kita untuk beribadah sholat maghrib dan kemudian zikir dan lanjut dengan thalabul ilmi. Ini karena ngapunten karena nanti pada Aisyah wonten jam 8 tepatnya wonten agenda niku kelas parenting online di Jogokarian. Jadi dados ini jadwalipun dilukir nggih, saya ngisi dulu, nanti tahsinnya setelah ini. Bapak Ibu sekalian, kita kembali membahas kitab Al-Wajiz fit Tarbiyah, yaitu ringkasan dari Tarbiyatul Aulad fil Islam, bagaimana pendidikan anak dalam Islam. Setelah kita berbicara tentang tujuan pendidikan Islam dan pentingnya peranan keluarga dalam mendidik anak, sekaligus perhatian Islam kepada anak sebelum lahir, sekarang kita masuk ke perhatian Islam kepada anak dalam kandungan. Terus ibu, bapak, Islam itu amat sangat memperhatikan bagaimana anak ini dididik dengan baik. Maka setelah anak jelas ada dalam kandungan, Islam juga memberi perhatian bagaimana agar anak dalam kandungan ini terpelihara dengan baik. Baiknya pun berkurang. Saya kira yang tenopon. Nah, karena Islam ini agama yang penuh kasih sayang dan kebajikan, nah ini pun juga Islam. Islam itu kan dari kata salama, dekat dengan kata salam, keselamatan. Dinul Islam itu dinus salam. Orang yang masuk Islam insya Allah selamat dunia dan akhirat. Maka anak yang sudah ada dalam kandungan, kita nyebutnya janin. Disebut janin Bapak Ibu karena dari kata janna ya junnu. Jin enggak kelihatan karena makhluk gaib. Kemudian kebun disebut jannah karena tertutupi oleh dedaunan yang rimbun. Dan kemudian jin disebut jin karena dia makhluk gaib. Nah, enggak kelihatan juga. Maka jannah yang dimaksud dengan surga kan ada jannat yang maksudnya adalah kebun-kebun, ada juga jannah yang maksudnya surga. Jannah yang dimaksud surga juga tidak kelihatan karena masih di alam akhirat, masih tertutupi. Maka janin disebut janin karena dia di dalam kandungan belum kelihatan. Ada janin kelihatan, Bu. Nah, malah nih Pak, ngagem USG itu ya. Tapi kalau tidak pakai alat tidak kelihatan, makanya disebut janin. Makanya orang gila tertutup akal sehatnya disebut majnun, gendeng. Kenapa? Karena akal sehatnya tertutupi sehingga dia gila. Nah, ibu bapak, janin yang masih ada dalam kandungan itu dijamin keselamatannya oleh Islam. Sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, kalau ada ibu sedang hamil lalu bertemu dengan Ramadan, umpamanya pun ada di antara ibu-ibu ini ada yang sedang hamil, Mbah. Nek si Mbah cuma betul-betul nggih. Nek ibu-ibu itu betul sing sedang hamil. Nah, kalau ada ibu-ibu bertemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi hamil, dan kalau dia puasa dikhawatirkan tidak kuat, maka disunnahkan bahkan diperintahkan untuk
tidak puasa Ramadan terlebih dahulu. Agar apa? Agar selamat ibunya, agar selamat anak dalam kandungannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri syatras sholati wa shauma 'anil musafiri wal murdi'i wal hubla." Sesungguhnya Allah menggugurkan setengah salat bagi orang yang bepergian. Maksudipun orang bepergian itu bisa mengqashar, meringkas 4 rakaat dados 2 rakaat. Nek 3 rakaat dados tetap 3 rakaat. Nah, itu diringkas dari 4 menjadi 2, berarti seperti diberi bonus setengah. Kemudian juga membebaskan orang yang berpuasa. Jadi orang yang sedang berpuasa bebas tidak puasa. 1, kalau dia musafir dalam perjalanan. 2, murdi, orang yang sedang menyusui. Dan ketiga, al-hubla, orang yang hamil, wanita hamil, sedang mengandung janin. Nah, terus hadis ini, hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, dan katanya sanadnya jayyid ini, ibu bapak, menunjukkan loh, anaknya belum lahir, anaknya itu belum kelihatan. Itu Allah Ta'ala perintahkan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan kepada wanita yang sedang hamil itu untuk tidak perlu berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan nanti umpamanya pun ngeten nggih, tahun pertama hamil, pas Ramadan hamil, nggak memungkinkan karena kondisinya mungkin hamil tua, apalagi nggak memungkinkan untuk puasa. Tahun kedua masih menyusui, masuk yang tadi murdi' tadi. Tahun ketiga hamil lagi, Ramadan pas sedang hamil. Tahun keempat sedang menyusui, terus pripun niku? 4 tahun. 4 bulan kok 4 tahun nggih. 4 tahun berturut-turut 4 bulan. Kuat mboten niku kan gantos poso 4 bulan. Kalau tidak kuat, maka secara fikih wanita ini boleh menggantinya dengan fidyah saja. Jadi tidak harus bayar utang. Tapi kalau dia kuat silakan bayar. Tapi kalau dia keberatan 4 tahun, bahkan ada juga teman saya itu tahun kelima hamil lagi. Jadi hampir tiap tahun itu hamil. Ya, alhamdulillah rezeki dari Allah. Maka kalau terasa berat, bahkan ada sebagian ulama membolehkan wanita yang keberatan mengganti seluruh puasanya ini untuk mengganti sebagian, pokoknya dia mengganti puasa sekuat kemampuannya. Setelah itu dia bisa mengganti sebagian yang dia keberatan dengan khusus membayar fidyah. Saking sayangnya agama ini kepada anak, sehingga ibu yang sedang hamil, ibu yang sedang menyusui juga diperbolehkan tidak puasa, menggantinya di bulan yang lain selain Ramadan. Bahkan kalau keberatan karena saking banyak tadi seperti berurutan, maka boleh membayar fidyah per tiap hari dia tidak memungkinkan puasa. Itu istimewanya Islam. Begitu pula Bapak Ibu sekalian, karena sayangnya Islam kepada anak yang dalam kandungan janin tadi itu, maka diperintahkan kepada ibu yang sedang hamil ini untuk memakan makanan yang halalan thayyiban. Bapak-bapak juga diperintahkan sebagai calon bapak, sebagai suami dari ibu yang hamil ini, menyediakan makanan, minuman, asupan yang memadai bagi ibu hamil. Kalau ibunya ngidam pripun? Jam 12 malam ibu hamil ngidam. Pak tolong belikan bakso Pak Niku pripun niku? Kocor ini.
Ya, kalau memungkinkan silahkan dibelikan. Minimal keluar dulu. Walaupun jam sakmene ra ono bakso buka ngoten nggih. Nek mboten enggak ada yang buka, cari bakso napa niku yang bisa dimasak sendiri, bawa pulang masak sendiri. Itu mamanya kalau ada yang ngidam, kalau memungkinkan silahkan dipenuhi. Selama itu halal thayyib silahkan dipenuhi. Tapi kalau ngidamnya tidak baik ya jangan dipenuhi. Ngidam kok napa niku seblak level 5 ngoten niku pripun niku. Padahal seblak itu ternyata makanan yang hampir tidak ada gizinya. Ini sudah ada banyak korbannya nggih di Indonesia, remaja-remaja yang masuk rumah sakit karena kebanyakan makan seblak. Gizinya sedikit, pedesnya luar binasa. Karena membuat orang binasa. Saya nggak pernah itu. Ada orang baik hati itu husnuzon, saya senang seblak dibelikan. Ya Allah, ini panganan opo ini. Ya sekali-kali monggo, tapi kalau tiap hari berbahaya karena gizinya sedikit, pedas yang berlebihan itu menyiksa organ dalam kita termasuk usus. Maka harus hati-hati. Terus ibu bapak sekalian, bagian dari penjagaan Islam ini, si ibu boleh tidak puasa saat hamil dan kemudian diperintahkan kepada dia untuk makan minum yang halal dan thayyibah sesuai kondisi kehamilan. Sampai-sampai ketika sang ibu ini enggan makan, maka dia diperintahkan makan bukan karena dia mau makan, tetapi untuk janin yang dikandungnya. Maka sang bapak juga diperintahkan untuk berusaha membantu ibu ini memenuhi kebutuhan makan minumnya yang halal dan bergizi. Kalau sekarang ya ibu-ibu ya, kalau sekarang itu ada asupan tambahan untuk ibu hamil. Sekarang ada. Kan wonten kalau sekarang. Kalau dulu mungkin susah ya. Namanya sekarang ada asupan omega 3. Sebenarnya kalau kita ini dekat dengan laut ya omega 3-nya yang gampil cari ikan laut. Tapi kalau kita jauh bisa dengan asupan. Biasanya nanti dokter menyarankan untuk memberi asupan tambahan berupa omega 3 karena ini bagus untuk perkembangan otak anak maupun asupan-asupan yang lain. Maka ibu hamil diperintahkan memperhatikan apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Karena apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar itu bisa mempengaruhi kondisi janin. Ibu-ibu, bapak-bapak, ingat saya pernah bawa buku ini? Nah ini buku ini aslinya kan yang awal Challenging Behavior in Young Children. Jadi ini perilaku menantang atau kenakalan anak pada usia PAUD ke bawah. Ini terusannya. Ini kalau ini yang in elementary and middle school, yaitu perilaku nakal pada anak usia SD dan SMP. Itu kalau kita buka, Bapak Ibu sekalian, ternyata anak-anak itu bisa dalam kondisi baik atau buruk. Satu di antaranya adalah saat dalam kandungan. Jadi anak dalam kandungan itu perlu diperhatikan apa saja asupannya. Kenapa? Karena apa yang dialami oleh ibu yang sedang hamil itu akan mempengaruhi janin. Ketika ibu ini mengkonsumsi yang jelek, apalagi yang haram, na'udzubillah min dzalik, itu akan mempengaruhi kondisi janin. Umpamanya ada ibu mabuk-mabukan, ibu hamil mabuk, niku mempengaruhi kandungan betul, mempengaruhi, ngerokok, mempengaruhi. Begitu pula ibu-ibu hamil kok senangnya lihat film horor, film pukul-pukulan, darah berceceran,
film pembunuhan, berita-berita fitnah, berita-berita napa niku? Berita-berita hoax. Berita-berita isinya itu kabar-kabar selebritis yang isinya intinya cuma isu-isu. Itu akan mempengaruhi kondisi ibu dan nantinya kondisi janin. Sampai-sampai nanti kalau nggak hati-hati akan ada komplikasi pada kehamilan dan proses kelahirannya. Dalam bukunya Dr. Bahar Mustaq, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika ibu hamil biasa tidak tenang. Jadi biasa mengalami gangguan kejiwaan, gangguan ketenangan, dia tidak tenang, mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak baik, yang bikin dia mudah stres. Ternyata itu juga mempengaruhi kondisi kejiwaan janin. Janinnya, bayinya jadi anak yang mudah stres, mudah tertekan. Bahkan nanti kalau nggak hati-hati ketika lahir mengalami gangguan fisik dan mental. Itu dimulai dari ketika dijanin, terutama ketika ruh sudah ditiupkan. Nah, terus apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami oleh seorang ibu hamil akan sangat mempengaruhi kondisi janinnya. Oleh karena itu, bapak-bapak sebagai calon bapak, nah kalau ini mamanya, ini ada bapak-bapak yang ibunya sedang hamil, pun boten nggih. Besok kalau punya cucu ya, kalau anak jenengan mantu, nah anak laki-lakinya ini calon bapaknya harus diingatkan, nah kamu besok calon bapak, menjaga kondisi istrimu itu akan mempengaruhi kondisi calon anak. Menjadi suami siaga, suami yang siap membantu istri, apalagi yang sedang hamil. Namanya ibu hamil berat gitu nggih, wahnan ala wahnin. Kalau sudah usia kandungan berapa Bu? Yang tidur telentang berat, tidur tengkurap nggak mungkin mau hamil, tidur miring nggih kesel. Niku mulai usia kandungan berapa Bu? 7 bulan sudah sangat berat ya. Wong sebelum 7 bulan saja berat, apalagi 7 bulan. Nah, maka sang suami yang soleh harus sadar, oh ini istriku sudah memasuki kandungan tambah berat, wahnan ala wahnin, maka perlu dibantu, mungkin diambilkan minuman, disuapi makan, dielus-elus, dipijet-pijet. Mana Bu yang pegel gini tak pijetin. Kaki itu kalau suruh jalan itu kan mesti berat sekali nggih, karena kan mau ibu hamil 7 bulan, wah itu sudah berat, seperti membawa berapa kilo nih Bu? Kalau 7 bulan sudah 7 kilo nggih. Ya 7 kilo. Sudah 3 kilo nggih. Wah itu beratnya luar biasa. Kan bukan kayak gendol tasnya bisa ditaruh. Ini kandungan nggak bisa ditaruh ini. Maka ibu bapak sekalian, Islam sangat memperhatikan kondisi anak ketika dalam kandungan ini. Maka diperintahkan ibu memakan makanan yang halal dan thayyib, memasukkan asupan-asupan yang membantu dia dan membantu anak ini akan tumbuh baik dan lahir dengan baik. Maka para bapak juga diperintahkan untuk mempersiapkan diri membantu dengan baik. Ini ada buku khusus ya, tapi agak panjang, judulnya Bahagia Saat Hamil. Nah, itu buku yang membahas khusus bagaimana seorang ibu menyikapi kehamilan, mempersiapkan diri sampai anak itu lahir, dan bagaimana bapak-bapak juga mempersiapkan diri siap siaga senantiasa membantu istrinya. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini saya ngawali. Setelah ini akan ada tahsin seperti biasanya, sekaligus saya pamit mendahului karena ada tugas di Jogokaryan. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.